Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Juita Ode, mahasiswi semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hairun, Ternate. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai etnografi. Etnografi adalah jenis metode penelitian kualitatif yang diterapkan untuk mengungkap makna sosiokultural dengan cara mempelajari keseharian, pola hidup, dan interaksi kelompok sosiokultural tertentu dalam ruang atau konteks yang spesifik. Menurut Spradley tahun 1980, kebudayaan merupakan suatu pengetahuan yang dipelajari manusia untuk menggambarkan dan membentuk tingkah laku seseorang. Jadi, perlu teman-teman ketahui, penelitian etnografi ini berkaitan dengan pola perilaku ataupun seperti narasi kehidupan di dalam masyarakat. Dan biasanya penelitian ini banyak sekali digunakan oleh para antropolog karena etnografi selalu bergandengan dengan sosiokultural ataupun hal-hal yang dihasilkan oleh masyarakat. Hal yang diteliti dalam etnografi. Yang pertama, pola perilaku. Yang kedua, sistem keyakinan. Dan yang ketiga, bahasa dan nilai kultural. Secara garis besar, penelitian etnografi ini selalu berkaitan dengan sosiokultural. Jadi, kalau teman-teman ingin melakukan sebuah riset etnografi, teman-teman perlu meneliti atau perlu mengetahui apa saja ataupun bagaimana sih proses sosiokultural yang terjadi di sebuah masyarakat tertentu yang akan menjadi objek kajian dari riset teman-teman. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara melakukan riset etnografi? Karena riset ini berkaitan dengan yang namanya sosiokultural dan biasanya seringkali menggunakan observasi yang partisipatif. Karena apa? Riset ini ingin mengetahui lebih dalam mengenai sosiokultural ataupun pola atau sistem keyakinan atau bahasa yang terjadi di sebuah daerah di mana teman-teman melakukan penelitian. Cara melakukan penelitian etnografi yang pertama, perlu melakukan observasi yang bersifat partisipatoris. Karena apa? Teman-teman ingin mengetahui lebih dalam mengenai sebuah pola perilaku ataupun sistem keyakinan atau kultur sebuah tempat. Ikut serta dalam proses kehidupan mereka. Kemudian juga bisa menjadi sebuah penyatuan kultur antara si peneliti atau etnografer dengan objek yang menjadi kajian dari sebuah riset tersebut. Yang kedua, melakukan wawancara mendalam. Di penelitian etnografi ini sangat bersifat kualitatif. Jadi, semakin dalam informasi yang kita dapatkan, maka akan menghasilkan hasil yang semakin bagus. Karena semakin banyak informasi yang diberikan oleh masyarakat atau informan yang menjadi objek kajian kita, itu berpengaruh juga pada hasil akhirnya nanti. Yang ketiga, melakukan penelusuran apapun termasuk dokumen berupa gambar, video, audio, dan sebagainya.
Perlu teman-teman ketahui, dalam proses penulisan ataupun pengumpulan data dengan pendekatan etnografi, dokumen-dokumen ini menjadi bagian penting dalam proses pengumpulan data. Jadi, seorang etnografer atau peneliti yang menggunakan pendekatan ini ataupun biasanya antropolog yang sering kali menggunakan pendekatan etnografi, ia selalu mencari tahu ataupun mencari data sumber-sumber dari berbagai macam, di mana ia akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap yang akhirnya menyempurnakan hasil penelitian yang akan disajikan di akhir. Yang keempat, diari lapangan. Diari lapangan punya peranan penting dalam proses penelitian dengan pendekatan etnografi. Bagi seorang etnografer, diari ini menjadi bagian penting dalam proses pengumpulan data karena ia akan melihat bagaimana pola perilaku ataupun bagaimana kultur yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Jadi, memang partisipasi yang di sini digunakan ataupun pendekatan yang digunakan oleh seorang etnografer ini memang sangat bersifat partisipatoris, atau memang dia harus menjadi bagian dari sebuah kehidupan masyarakat yang ingin diteliti. Adapun jenis etnografi secara garis besar, Creswell mengkategorisasikan penelitian etnografi menjadi dua, yaitu etnografi realis dan etnografi kritis. Yang pertama, etnografi realis. Etnografi realis ini merupakan salah satu pendekatan etnografi di mana cara memperoleh datanya ini peneliti atau etnografi menggunakan pihak ketiga atau orang ketiga. Jadi, orang ketiga dalam penelitian ini dianggap memiliki kemampuan ataupun pengetahuan yang ia mampu mengetahui ataupun paham segala permasalahan yang akan menjadi riset dari teman-teman. Di sini, peran orang ketiga ini sangat penting dalam proses etnografi yang bersifat realis. Penelitian ini akan bersifat bebas nilai, di mana peneliti atau seorang etnografer ini tidak langsung turun di lapangan, ataupun dia hanya menggunakan data-data yang dikumpulkan dari pihak ketiga, yang memang dia sangat paham terkait data yang ada di lapangan mengenai tema yang teman-teman ingin teliti. Yang kedua, etnografi kritis. Etnografi kritis ini berbeda dengan etnografi realis dalam proses cara pengumpulan datanya ataupun dalam proses risetnya. Biasanya, etnografer atau peneliti untuk menjadi bagian yang mengadvokasi sebuah fenomena ataupun permasalahan yang ada di masyarakat. Bagian dari etnografi kritis ini, teman-teman sebagai peneliti atau etnografer ini mengadvokasi suara dari sebuah kelompok sosial kultural yang diteliti. Jadi, memang menyuarakan apa yang ada di masyarakat di mana tempat penelitian teman-teman. Biasanya, seorang etnografer dengan pendekatan etnografi kritis ini tidak bersifat bebas nilai, karena ada turun serta ataupun ikut campur tangan seorang peneliti dalam menyuarakan atau mengadvokasi suara-suara kelompok sosial yang diteliti. Bisa berkaitan dengan misalkan relasi kuasa, kemudian ras, gender yang berbeda dalam sebuah sosial kultural yang ada di masyarakat tempat di mana teman-teman melakukan penelitian.
Adapun cara menuliskan penelitian etnografi menurut Spradley tahun 1980. Langkah yang pertama, pemilihan ide etnografi. Yang kedua, pengajuan pertanyaan. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, perekaman data. Yang kelima, analisis data. Dan yang keenam, penulisan laporan. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan jika selama proses penyampaian materi tadi terdapat kekeliruan, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.